Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1901. Dia menduduki peringkat langit nomor 1. Semua orang sangat senang melihat pertarungan ini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Meskipun sangat penasaran mengapa Kirana bertindak seperti ini. Tapi mereka masih ingin keduanya bertarung. Kemarahan Kirana hampir mencapai batas. Dan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Nathan Clark juga bertarung dengan serius. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Bahkan lebih menegangkan dari pertarungan sebelumnya. Nathan Clark juga sangat cemas. Kekuatan bertarung Kirana semakin kuat. Kirana akan menjadi semakin marah jika dia tidak juga berhasil melayangkan serangan dalam waktu lama dan tidak bisa melukai Nathan. Bertarung terus seperti ini tidak akan ada akhirnya. Kirana saat ini sangat kuat. Sulit untuk menusuk titik akupuntur pada Kirana seperti yang digunakan terakhir kali. Kirana tidak bisa dikendalikan sama sekali. Semakin Kirana bertarung dia semakin kuat. Nathan Clark diserang sampai mundur berturut-turut. Sial. Kirana kuat sekali. Wanita kuat nomor 1 Neslandia. Bagaimana dia sampai pada titik ini? Dia bahkan lebih kuat dari dewa pembunuh sederhana. Kirana menunjukkan temperamennya yang tak tertandingi dan menaklukkan hati penonton. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nathan Clark cemas dan berkeringat dingin. Kirana tidak akan menyerah sampai dia membunuhnya. Bagaimana dia bisa tega menyakiti Kirana? Terlebih lagi, Kirana sekarang benar-benar gila. Dan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Pada saat kritis, suara anak-anak yang lembut terdengar. Sampai ke telinga Kirana dan Nathan Clark. Kedua orang itu gemetar. Semua momentum serta kekuatan mereka runtuh. Seperti balon kempes. Keduanya melihat ke tempat di mana suara itu berasal. Nana ada di sini. Nana berdiri di sana. Menatap mereka berdua dengan takut dan penasaran. Nana. Melihat Nana, Kirana langsung berubah dari orang gila menjadi ibu yang penyayang. Bahkan matanya berkaca-kaca. Kebingungan hingga musuhnya, Nathan Clark dia lupakan. Nana, ayah akan menjemputmu nanti. Memanfaatkan kesempatan ini, Nathan Clark meninggalkan medan perang dalam sekejap dan menghilang dari pandangan semua orang. Kamu, Kirana bereaksi dan segera ingin mengejarnya. Ibu, jangan pergi. Suara Nana membuat Kirana berhenti. Dia kembali menoleh. Dalam waktu yang singkat, tidak tahu kemana Nathan Clark telah melarikan diri. Pada saat 7 Dewa Iblis menemukan Nathan Clark, mereka sudah berada di dekat Gandala. Kemunculan Nana di luar dugaan semua orang. Mengatasi sebuah pertempuran besar. Setelah Kirana bertemu Nana, dia dan Weni diundang untuk datang ke tempat Dewan Angkasa. Dewa pembunuh sederhana dibawa oleh para siswa untuk dirawat. Rencana Richard hanya berhasil 1/4 bagian. Secara keseluruhan mereka gagal. Rugi besar. Harganya terlalu tinggi. Adegan tambahan dari Kirana tidak dapat mengubah apapun. Nathan Clark menang. Dia mengalahkan dewa pembunuh sederhana yang memegang pedang sakti Bumantara. Segera Balai Rahalang mengumumkan fase baru peringkat langit bumi Neslandia. Peringkat bumi untuk sementara ditutup. Dikarenakan ratusan jenius yang dilumpuhkan. Dalam 3 hari tidak tahu keberadaan dan banyak alasan lainnya. Tapi perubahan besar telah terjadi di peringkat langit Neslandia. Benar-benar perubahan yang mengguncang bumi. Pertama-tama, Nathan Clark menduduki peringkat langit Neslandia nomor 1. Dia mengalahkan dewa pembunuh sederhana. Dan mematahkan pedang sakti Bumantara. Membuatnya melampaui Utara Cakra dan langsung menduduki peringkat pertama. Utara Cakra menjadi yang kedua. Kirana masuk dalam daftar. Menduduki peringkat ketiga. Dewa pembunuh sederhana turun ke urutan kelima karena keracunan. Pemimpin misterius Kyogo di peringkat keempat. Pewaris Dewa Iblis menempati urutan pertama. Saatnya kembali ke era Dewa Iblis. Ini adalah hal membahagiakan bagi kita. Bagi ribuan pasukan Dewa Iblis. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Nathan Clark telah mencapai tingkat Dewa Iblis Megam. Dia secara bertahap menunjukkan kekuatan dominasi yang kuat. Dia akan menguasai era ini. Bagi Nathan Clark ini bukan hal yang baik. Dia tidak peduli dengan julukan palsu ini. Dia lebih memikirkan keadaan Kirana saat ini. Apa yang harus dia lakukan? Aku harus melakukan satu hal terlebih dahulu.
Nathan Clark membuat keputusan. Bab 1902. Dokter Langit yang Tiada Taraf. Apa itu? Pemimpin, tanya 7 Dewa Iblis. Saat ini, Nathan Clark ada di peringkat pertama. Dengan kekuatan menaklukkan mereka, sebutan mereka kepada Nathan Clark telah berubah. Sebelumnya mereka memanggil Tuan, karena dia dianggap pewaris Dewa Iblis Megam. Tetapi Nathan tidak memiliki hubungan dengannya. Sekarang Nathan Clark dihormati oleh semua orang semata-mata karena kekuatannya. Dia adalah pemimpin mereka yang sebenarnya. Sembuhkan dewa pembunuh sederhana, kata Nathan Clark. Selama ini, dia mempelajari kitab pengobatan kuno yang diberikan lelaki tua itu. Keterampilan pengobatannya sudah berada di peringkat teraras di satu era. Dia bisa mendetoksifikasi racun dewa pembunuh sederhana. Ditambah dengan dewa iblis racun di sampingnya. Bagai ikan di dalam air. Tidak hanya itu, Nathan Clark punya rencana besar. Kami semua akan mematuhi perintah Tuan. Semua orang berkata. Dewa Pedang mengajukan pertanyaan. Pemimpin, sepertinya setelah Nyonya melihat Tuan Putri, suasana hatinya berubah. Menurutku kita bisa mulai dari aspek ini. Kata-kata Dewa Iblis Pedang membuat Nathan Clark bahagia. Betul, saat Kirana sangat marah, Nana memanggilnya. Langsung dapat membuatnya tenang. Ini sangat ajaib, berarti masih bisa disembuhkan. Dia dan Kirana akan kembali bersama suatu hari nanti. Kabar baik, Nathan Clark menepuk Dewa Iblis Pedang. Dewa pembunuh sederhana dibawa kembali ke rumah kediamannya. Ada juga seorang dokter jenius di antara para siswa. Mereka berusaha menyembuhkannya. Judas Franco di samping gelisah seperti cacing kepanasan. Dia tidak ingin dewa pembunuh sederhana bertahan hidup. Mereka sudah mengalami kerugian sebesar itu. Jika dewa pembunuh sederhana bisa diselamatkan kembali, maka benar-benar akan membuat mereka menangis. Sudahlah, habisi saja. Ekspresi Judas Franco berubah. Dia menatap dewa pembunuh sederhana dengan tatapan niat membunuh menggebu-gebu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk bisa membunuh dewa pembunuh sederhana. Plak, saat dia hendak bergerak, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya. Judas Franco terkejut. Permisi. Apa dewa pembunuh sederhana ada di sini? Ketika suara itu terdengar, Judas Franco melihat dua orang dengan aura keabadian seperti dewa. Nathan Clark dan Dewa Iblis Racun yang datang. Keduanya telah menggunakan jurus penyamaran. Mereka telah menjadi dua orang dengan temperamen yang berbeda. Betul. Siapa kalian? Judas Franco bertanya. Nathan Clark dan Dewa Iblis Racun mengabaikannya. Langsung masuk ke pekarangan rumah. Perintahkan Iblis Pedang untuk mengawasinya, kata Nathan Clark dengan tenang. Nathan Clark telah memperhatikannya sejak di medan perang perbatasan timur. Tiba di pekarangan rumah, Nathan Clark mengusulkan untuk menyembuhkan dewa pembunuh sederhana, tetapi ditentang oleh murid-muridnya. Lagi pula, mereka tidak tahu identitas Nathan Clark. Hanya saja Nathan Clark tidak peduli sama sekali. Dia mendorong semua siswa menjauh dengan kekuatan saktinya, dan melangkah maju untuk mengobati dewa pembunuh sederhana. Astaga! Apa yang aku lihat? Jarum sakti 9 putaran yang telah punah. Salah satu siswa dewa pembunuh sederhana yang ahli dalam pengobatan, tiba-tiba berseru. Dia mengenali metode pengobatan Nathan Clark. Pengobatan kuno yang legendaris. Segera, dengan kerja sama Nathan Clark dan Dewa Iblis Racun, racun dewa pembunuh sederhana telah dibersihkan. Dewa pembunuh sederhana sudah tersadar, namun belum kunjung bangun. Orang tua pintar berpura-pura. Nathan Clark menggodanya lalu pergi. Dokter Langit. Dia adalah dokter langit yang tiada taraf. Melihat racunnya telah dikeluarkan, banyak siswa berlutut di tanah dan berseru. Dokter Langit. Artinya keterampilan pengobatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Seperti pertolongan Tuhan. Lebih menakutkan dari dokter sakti. Judas Franco masuk dan terkejut saat melihat semua orang berlutut di tanah. Ada apa? Setelah mengetahui bahwa racun mematikan dewa pembunuh sederhana telah dikeluarkan, dia hampir pingsan. Mustahil. Racun ini tidak bisa ditawar. Begitu menggunakan bela diri, efek beratnya adalah kematian. Efek ringannya mengalami kelumpuhan serta kerusakan pada meridian bela diri. Mustahil untuk ditawar. Ini adalah racun yang diteliti secara khusus oleh kekuatan kuno Pulau Leste untuk menghadapi master bela diri.
Tapi faktanya sudah ada di depan mata. Dewa pembunuh sederhana telah sembuh. Dewa pembunuh sederhana yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Ternyata dia. Hais. Aku berhutang budi padanya. Bersambung.